Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horor. Di video kali ini aku ingin membawakan sebuah kisah horor yang ditulis oleh @zeropoint. Dan jangan lupa untuk follow akun penulis. Segala bentuk nama dan tempat telah disamarkan. Ibuku suka pakai ajian dan rajah, katanya untuk penglaris usaha. Tapi sudah 2 tahun ini dia sakit-sakitan dan jadi aneh. Paling parah, dia pernah mencekiku pas lagi tidur. Kami sudah berobat kemana-mana. Kata orang pinter, dia sudah bukan ibu. Panggil saja aku Vira. Aku bingung mulai cerita dari mana. Keluargaku lagi kacau banget sekarang. Baru tadi tengah malam, ketika orang-orang rumah lagi tidur, ibu tiba-tiba masuk ke kamar masku dan memukul-mukul mas dengan sapu batang kayu sampai mas teriak-teriak kesakitan. Satu rumah bangun karena mendengar suara teriakan mas. Ketika kami keluar, ibu tiba-tiba lari ke halaman belakang. Tingkahnya seperti, maaf, kayak monyet. Dia melompat-lompat sampai memanjat-manjat pagar belakang. Kami mengejar, tapi sampai di halaman belakang, gak ada yang berani mendekat. Ibu menatap kami satu persatu. Matanya melotot tajam, serem banget. Tiba-tiba dia berteriak dengan suara serak. Sopo sing gelem melu aku mati? Siapa yang mau ikut aku mati? Melihat kami ketakutan dan tidak ada yang berani mendekat, ibu tertawa memekik keras. Beruntung, pamanku yang tinggal di sebelah rumah datang dan langsung memeluk ibu. Menahan tubuhnya sembari membaca ayat-ayat doa. Ibu terus tertawa sambil mengoceh dalam bahasa Jawa yang intinya mengancam pamanku juga bakal mati. Ibu bahkan mengumbar aib-aib pamanku yang menurutnya itu tak pernah diceritakan kepada ibu. Tak lama kemudian, badan ibu mulai melemas dan kami langsung membawanya ke kamar. Paman mengikat kaki dan tangan ibu. Supaya gak kejadian lagi kayak tadi, kalian bisa mati beneran, kata paman. Semua bermula dari semenjak perceraian ibu dengan bapak. Ibu menjadi lebih berambisi. Dari cara berpakaiannya pun berbeda. Bahkan sekarang ibu selalu bersolek atau make up setiap hari. Padahal sebelumnya hal ini jarang dilakukan. Ibu membuka salon di sisi rumah. Hal-hal aneh bermunculan semenjak ibu pergi ke yang katanya orang pinter kenalan dari teman lamanya. Dari situ hal-hal tak lazim dilakukan ibu. Dia mandi kembang, menabur sesaji ke sekitaran rumah, sampai benda-benda klinik dibungkus kain kafan, kemudian dikuburkan di halaman. Ini penarik, biar mendatangkan rezeki, kata ibu. Tak sampai di situ, hampir seminggu sekali, ibu pergi ke tempat orang yang lebih cocok disebut dukun dibanding orang pintar. Setiap pulang, di sepanjang lengan dan kakinya selalu dipenuhi dengan huruf-huruf rajah yang ditulis dari cairan mirip minyak merah. Pernah sewaktu-waktu aku memergoki ibu tengah berendam di bathtub dengan air penuh kembang dan lilin-lilin serta dupa di sekitarnya sebagai penerangan, karena lampu kamar mandi sengaja dimatikan. Yang paling mengejutkan adalah bukan hanya lengan dan kaki rupanya, melainkan badan belakang ibu dipenuhi huruf-huruf rajah. Aku terkejut bukan main. Ibu melihatku mengintip. Dia tampak marah. Setelah mandi, dia memperingatiku. Lain kali jangan begitu. Kamu bisa mencelakakan semuanya, ucap ibu. Bagiku sebagai anak perempuan yang paling dekat dengan ibu sedari dulu,
Aku sangat merasakan perubahan sikap darinya. Ibu menjadi lebih temperamental. Emosional ibu tidak stabil. Pernah satu waktu, hanya karena aku pulang telat sehabis kerja kelompok, ibu marah sampai membanting gelas. Aku takut. Seumur-umur ibu tidak pernah seperti itu. Sejak perceraian orang tuaku, Mas juga jarang ada di rumah. Dia menjadi cuek. Lebih sering menginap di tempat bapak. Padahal aku tahu, sebenarnya dia tidak juga di tempat bapak, tapi di tempat teman-temannya. Pernah aku protes dan cerita ke Mas soal ibu. Tapi Mas cuma menjawab, "Kamu kan anak kesayangan ibu dari dulu. Kamulah yang bicara ke ibu." Sikap yang berubah dari semuanya membuat aku benar-benar merasa sendiri, gak punya siapa-siapa. Bertahun-tahun ibu seperti itu. Kian hari kian aneh. Bau minyak yang ibu gunakan serta dupa yang dibakar di rumah membuat aku tak nyaman berada di rumah. Percaya atau tidak, aku sering merasa diawasi dari berbagai arah. Entah oleh apa. Yang pasti, itu bikin aku ketakutan hampir setiap malam. Paling takut ketika ibu bilang harus memadamkan listrik satu rumah. Aku juga disuruh mematikan ponsel. Seluruh elektronik gak boleh menyala. Dan ibu melakukan ritual di kamarnya. Saat itu aku merasa hawa rumah menjadi panas. Banyak suara derap langkah yang lalu lalang di ruang tengah. Aku gak berani keluar kamar. Tidur pun tidak bisa. HP-ku disita mama. Kebayangkan gimana aku di kamar sendiri sepanjang malam. Dan pernah sewaktu-waktu ibu pulang dengan wajah pucat. Ketika aku tanya kenapa, ibu tidak menjawab. Dia masuk ke dalam kamar. Lalu aku mendengar suara ibu nembang lagu Jawa, seperti nyinden yang mengayun. Aku merinding. Aku ketuk kamar ibu, tapi ibu tidak menjawab. Dia malah terus nyanyi menghiraukan panggilanku. Rumah terasa seperti bukan rumah. Aku merasa terancam di rumah sendiri. Buru-buru, aku masuk ke kamar. Gak lama aku dengar suara langkah ibu keluar. Aku menoleh ke depan. Kulihat ibu berjalan ke dapur. Dia mengambil pisau daging dan memotong-motong ayam utuh dengan keras seperti orang sedang emosi. Ibu seketika menatapku yang sedang melihatnya dari pintu kamar. Tatapannya tajam. Refleks aku tutup pintu karena ketakutan. Waktu itu ibu benar-benar kelihatan beda. Dan agak lama HP-ku bunyi. Dan kamu tahu, ada telepon dari ibu. Sementara dari luar, aku masih bisa mendengar suara pisau beradu dengan talenan kayu. Ku angkat telepon itu dengan gemetar. "Vira, kamu di rumah kan? Ibu masih di pasar nih. Kita masak apa ya? Buat makan nanti." Dek, jantungku sepertinya mau copot. Sumpah, detik itu badan aku langsung kaku. Dan suara pisau beradu talenan itu semakin keras. Aku mau mengadu ke ibu, tapi tidak bisa. Aku gemetar. Tenggorokanku seperti tercekat. Badanku lemas. Sampai HP di genggamanku terlepas jatuh. Kalau ibu di pasar, siapa itu yang di dapur? Aku ketakutan setengah mati. Kamarku kunci rapat. Aku buru-buru chat ibu menanyakan kapan pulang. Untung pintu rumah gak kukunci. Jadi aku diam di kamar sampai ibu benar-benar pulang. Waktu terasa lambat. Aku telepon Mas juga gak diangkat-angkat. Sumpah, ingat kejadian itu aja aku masih gemetar sampai sekarang. Beberapa jam terasa lama banget sampai ibu pulang. Aku menceritakan semua yang kulihat tadi.
Tapi ibu malah tersenyum. Dia bilang, "Tenang, dia teman ibu, baik kok. Gak usah takut ya," sambil mengelus-elus rambutku. Mendengar ucapan ibu, aku malah semakin merinding dan takut. Hari-hari setelahnya semakin janggal. Banyak hal-hal mengerikan yang kalau aku ceritakan satu persatu terlalu panjang. Mulai dari suara-suara aneh, derap langkah di ruang tengah, suara ledakan tengah malam dari atap rumah, aroma-aroma melati yang entah berhembus dari mana, sampai suara ibu nembang yang sering kudengar. Tiap mendengar suara itu, aku meyakini bahwa itu bukan ibu, melainkan sosok menyerupai ibu yang pernah kulihat. Apalagi kalau ibu melakukan ritual rutinan yang listrik satu rumah dipadamkan. Itu rumah rasanya penuh dan panas. Padahal gak ada siapa-siapa selain aku dan ibu. Tapi memang ku akui, salon ibu selalu ramai meskipun dibuka dari rumah yang jauh dari jalan besar. Ada saja pelanggan yang datang. Sebagian besar dari mereka yang kebetulan melintas selalu langsung mampir ke salon ibu seperti ketarik. Semakin ramai salon ibu, dia semakin menjadi-jadi dan sering mengunjungi dukun itu. Bukan hanya dalam rumah, tapi beberapa tetangga mengaku melihat ibu malam-malam mengenakan pakaian serba putih, sedang duduk di atas atap rumah, sembari uncang-uncang kaki. Padahal ibu tidak pernah melakukan itu. Dan aku yakin itu bukan ibu. Kejadian-kejadian aneh itu terus terjadi hingga akhirnya ibu sakit. Dia mengeluh nyeri pinggang hingga tak bisa bangun. Dia menelpon dukun itu. Anehnya, gak lama ibu membaik dan dia langsung pergi ke dukun itu. Setiap pulang dari dukun itu, ibu menjadi sehat seperti sedia kala. Tapi beberapa minggu kemudian kumat lagi. Dan begitu seterusnya. Capek banget, ibu jadi sering marah-marah. Kalau dengar suara adzan saja dia teriak, "Berisik!" Kalau ditegur atau diingatin oleh pamanku sekalipun, dia malah lebih marah. 2 bulan terakhir ini ibu semakin parah. Puncaknya waktu satu malam, di kamar mandi ibu tiba-tiba teriak-teriak, menangis, terus tertawa. Setelah lebih dari 2 jam di kamar mandi, aku curiga. Aku akhirnya mengintip. Dan aku kaget banget lihat ibu sedang menyayat-nyayat tangannya sendiri dengan silet. Dia seperti sedang menulis raja dengan darahnya sendiri. Anehnya bukan hanya di tangan. Siletan raja juga tertulis jelas di punggungnya dengan darah yang masih mengucur. Bagaimana bisa ibu melakukan itu di badan belakangnya sendiri? Tapi di rumah itu benar-benar cuma ada aku dan ibu. Melihatku, dia marah-marah dalam bahasa Jawa cepat. Suaranya serak, matanya melotot. Dia menunjuk-nunjuk aku dengan silet itu. Karena takut, aku lari ke rumah paman, menangis meminta tolong. Paman dan anak perempuannya buru-buru datang ke rumah. Tapi di kamar mandi, ibu sudah tidak sadarkan diri. Setelah itu, setiap tengah malam, ibu selalu keluar ke pekarangan rumah. Tingkahnya aneh, seperti monyet. Dia sering mengamuk, suka memukul-mukul kami ketika tidur. Aku pernah dicekik kala tidur. Dia bilang, "Melu ibu." Lalu Mas nyaris tertusuk ketika ibu masuk ke kamarnya sambil mengacungkan pisau. Namun ketika sedang tenang, kami tanya. Ibu menjawab tidak ingat dengan apa yang dia lakukan. Lalu setiap siang, ibu sering sholat, tapi menghadap ke arah matahari. Cara sholatnya pun aneh. Duduk tahiyat akhir dirubah seperti posisi meditasi. Aku pernah bertanya, "Ibu ngapain?" "Ibadah." "Sini ikut ibu." Jawabnya sambil tersenyum lebar dan matanya mendelik.
Berdasarkan saran keluarga, ibu pernah dibawa ke RSC. Tapi sampai di RSC, ibu nampak sehat. Tak ditemukan tanda-tanda keanehan seperti waktu di rumah. Alhasil, ibu langsung dipulangkan dari RS di hari yang sama. Namun ketika sampai di rumah, bahkan sedari di perjalanan pulang, dia aneh lagi. Tertawa memekik seperti sedang menertawakan kami. Pernah ketika makan, ibu minta air panas. Aku kira buat kompres. Karena memang badan ibu penuh luka-luka lebam setiap bangun tidur. Aku berikan 1 gelas besar air mendidih yang asapnya masih mengepul. Tapi tiba-tiba ibu minum air itu panas-panas dalam 1 tenggak sampai habis. Lalu tertawa keras memekik. Ibu juga sudah dibawa ke beberapa orang pintar. Dari Jawa Barat sampai yang di Jawa Timur. Terakhir, orang pintar yang kami datangi dari ujung timur Pulau Jawa mengatakan, "Dia sudah bukan ibumu. Ikat terus, jangan sampai lepas, bahaya. Segera cari pertolongan. Saya nggak sanggup. Saya masih punya keluarga." Orang yang kami harap dapat menyembuhkan ibu malah berkata seperti itu. Aku benar-benar bingung sekarang. Ibu kian parah. Tolong, apa yang harus aku lakukan? Aku takut banget. Bahkan suara ibu nembang dan langkah kaki di ruang tengah masih sering terdengar setiap malam. Sejujurnya belakangan ini semakin aku tolak, firasatku juga semakin yakin kalau orang yang ada di rumahku sekarang sudah bukan lagi ibu. Demikianlah kisah yang ditulis oleh Zero Point. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.